Shalom keluarga kerajaan dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami Anda selalu dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Yang terpenting ada dalam anugerah Tuhan. Renungan inspiratif kali ini akan mengajak Anda bagaimana Anda dan saya tetap tinggal dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Karena itu secara berseri, renungan ini akan membawa dan mengajak Anda bagaimana Anda memahami, memiliki yang namanya perlengkapan senjata Allah. Dengan harapan ketika Anda paham, Anda mengerti, Anda bisa memilikinya dan Anda bisa mengaplikasikan dalam kehidupan Anda dan Anda menjadi seorang pribadi yang lebih daripada benar. Oke, sebelum kita baca Alkitab kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang punya rancangan yang hebat untuk setiap kami, pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Karena itu kami mohon Roh Kudus Engkau menginspirasikan kepada setiap kami. Sehingga apa yang kami bicarakan kami boleh tangkap dengan sepenuhnya. Ada passion yang kami miliki. Ada semangat yang meluap-luap dalam hidup dan hati kami. Sehingga firman itu bekerja dengan luar biasa. Kami mengerjakannya dengan sukacita, dengan penuh pengharapan dan percaya. Sehingga hidup kami tetap tinggal dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu tolong kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada surat Efesus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan untuk keluarga kerajaan semuanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami, mengapa Anda dan saya perlu yang namanya perlengkapan senjata Allah. Karena yang Allah inginkan, Anda dan saya tetap tinggal dalam kemenangan yang sudah Allah berikan kepada Anda dan saya. Kemenangan yang seperti apa itu maksudnya? Ketika Tuhan Yesus mati tergantung di atas kayu salib, di sanalah letak kemenangan yang Allah kerjakan bagi kita. Dia nggak hanya mati tergantung di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang-orang yang mati. Ini yang membuat kita mengalami kemenangan. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus pada masa pelayanannya, apapun yang dikerjakannya, setan merasa terusik, setan merasa terganggu, pemerintahnya merasa ada yang merongrong. Karena itu saya mau berkata kepada Anda, tujuan setan ketika Tuhan Yesus masih dalam pelayanannya, tujuannya satu, bagaimana caranya membinasakan Tuhan Yesus. Dia memakai berbagai macam cara, dia pakai cara-cara yang menghasut banyak orang. Dan pada akhirnya setan seolah-olah berhasil melaksanakan rancangannya. Tuhan Yesus disalibkan, mengalami penghukuman, dianiaya sedemikian hebat, mati tergantung di atas kayu salib, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu firman Tuhan berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itulah kemenangan yang Tuhan janjikan. Ketika Yesus mati, gantung di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah terjadi kemenangan yang total. Dan setan mengalami kekalahan, kehancuran sampai hari ini.
Kenapa? Karena ketika Yesus bangkit, ketika Yesus mengalami disalibkan, disitulah kuasa maut dipatahkan, disitulah kuasa dosa dihancurkan. Sehingga Anda menjadi pribadi yang menang, diberi kemenangan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya Anda tetap tinggal dalam posisi kemenangan itu. Karena itu yang harus kita pahami pula adalah kenapa kita membutuhkan perlengkapan senjata Allah. Ayat yang 10 yang kita baca tadi dalam Efesus pasal yang ke-6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat ini mengingatkan kepada kita, nggak ada seorang pun yang kuat, hebat. Nggak ada seorang pun yang super. Nggak ada. Mau tahu buktinya? Seberapa sering Anda merasa kecewa? Halo? Seberapa sering Anda merasa kecewa? Nggak usah kecewa lah. Ada orang yang sedikit ngomongin kita, tersinggung. Artinya apa? Kita mudah terbawa. Ketika kita naik kendaraan setir atau naik motor di jalan, kemudian ada orang yang rung salip motor kita. Emosi nggak? Emosi. Kenapa? Karena nggak ada seorang pun yang kuat. Itu baru soal-soal yang demikian. Karena itu saya mau berkata kepada Anda, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya kan? Di dalam kekuatan kuasanya. Jangan keluar dari kekuatan Tuhan. Engkau dan saya harus bersandar kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada kekuatannya. Mengharapkan kekuatan Tuhan. Maka yang terjadi adalah Anda dan saya ada dalam perlindungan kekuatannya. Selanjutnya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya di sini dengan penuh kesadaran Anda dan saya harus mengambil itu perlengkapan, memakainya sendiri. Bukan orang lain yang memakaikan untuk Anda dan saya. Enggak. Tapi Anda sendiri yang memakainya, kemudian Anda sendiri yang mengenakannya. Nah, karena itu selanjutnya mengapa? Mengapa kita harus pakai semuanya itu? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saya mau bilang kepada Anda, musuhmu itu bukan tetanggamu yang selalu nyinyir kepada engkau. Musuhmu bukan orang-orang yang ada di sekitarmu yang kau rasa, mereka benci semua kepadaku. Bukan itu. Apalagi musuhmu bukan orang yang ada di rumahmu, orang yang serumah dengan engkau. Engkau merasa, tapi mereka sering menjengkelkan aku. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus ketika disalibkan, dia mengalami hal yang lebih parah daripada kita. Tetapi justru ketika dia selesai disalibkan, dia tergantung di atas kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Wow, mengapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus tahu musuhnya bukan sang perwira itu. Bukan prajurit-prajurit yang menancapkan tombak di lambungnya, menancapkan paku di tangan dan kakinya. Bukan orang-orang yang berteriak, salibkan dia. Bukan. Bukan orang Farisi yang selalu mengecam, selalu mengkritik dia. Bukan. Tapi Yesus tahu dengan pasti siapa itu musuhnya. Nah, karena oleh itu, yang harus kita pahami selanjutnya adalah ayat yang ke-14. Dikatakan begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang harus Anda lakukan adalah berdiri tegap. Mengapa berdiri tegap? Ini adalah situasi di mana Anda ketika Anda dipanggil menjadi seorang pemenang, ketika Anda dipanggil dalam posisi di mana Allah menganugerahkan kemenangan dalam hidupmu, maka Anda memasuki medan pertempuran yang sesungguhnya. Karena itu saya mau berkata kepada Anda, kalau orang sudah memakai baju perangnya, sudah memakai perlengkapan senjatanya, yang terjadi adalah orang itu nggak pergi tidur. Halo? Nggak ada orang itu mau nyandang senjata, mempersiapkan semua perlengkapan perangnya. Mungkin dia pakai helmnya, ketopongnya, dia pakai baju sirahnya, dia pakai perisainya, dia pergi tidur. Nggak ada. Nggak pernah ada. Atau dia pergi jalan-jalan ke kota. Nggak ada. Tapi orang itu akan bersiap, berdiri tegap. Halo? Dia akan berwaspada karena dia tahu ini situasi yang terjadi adalah situasi pertempuran.
Gak ada. Orang mau piknik pakai baju perang. Wih, ngeri itu. Nah, karena itu yang pertama, perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan adalah berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu berikat pinggangkan? Anda tahu arti diikat? Diikat itu artinya dijadikan satu dengan yang diikat. Anda pakai gesper kalau kita bilang dulu, atau sekarang ikat pinggang. Ketika Anda pakai ikat pinggang, artinya adalah menyatukan pakaian Anda, apa yang Anda kenakan dengan badan Anda. Artinya kalau berikat pinggangkan kebenaran, pertanyaannya adalah apa atau siapa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Jelas Alkitab memberikan kesaksian kepada kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang Yesus katakan. Yesus berani berkata begitu, kenapa? Karena semasa hidupnya, semasa pelayanannya, sampai dia mati tergantung di atas kayu salib, sampai dia bangkit kembali dari antara orang mati, di situ Yesus menunjukkan bahwa dia adalah sang kebenaran itu. Gak ada yang bisa menyangkalnya. Yesuslah sang kebenaran itu. Karena itu berikat pinggangkan kebenaran, artinya engkau menjadi satu dengan Yesus. Artinya jangan sampai engkau melepaskan Yesus atau engkau terlepas dari Yesus. Karena itu yang harus Anda ketahui, yang harus Anda pahami adalah apa yang membuat Anda dan saya itu bisa terlepas dari kasih Yesus. Anda bisa terlepas dari kehidupan Yesus. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pada Roma 8 ayat 35 dikatakan begini, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kalau boleh saya terjemahkan dalam masa pandemi ini, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Halo? Apakah kesulitan ekonomi yang kita hadapi karena masa pandemi COVID-19? Atau karena COVID-19 yang semakin merajalela? Apakah ini bisa memisahkan Anda dan saya dari Kristus? Atau karena COVID-19 engkau berkata, aduh gimana kehidupanku, aduh gimana keadaanku? Oh, bukan itu. Bukan itu. Tetapi saya berkata kepada Anda, ketika Anda dan saya mengikatkan diri kepada Kristus, dikatakan bahwa kekuatan Tuhan menjadi kekuatan. Amin. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran artinya adalah jadikan Yesus sebagai pertimbangan yang utama dalam segala pemikiranmu, dalam segala keputusanmu, dalam segala perbuatanmu. Jadi contoh praktisnya begini, apapun yang kau lakukan, pertanyaannya hanya satu. Apakah Yesus disenangkan dengan apa yang akan kau pikirkan, apa yang kau putuskan, apa yang kau kerjakan? Aduh, baca Alkitab lagi nih. Alah, paling isinya sama. Capek, malas, ngantuk. Aduh, ini ibadah lagi nih di masa pandemi lagi. Ada pelayanannya paling begitu-begitu aja. Atau mungkin, aduh disuruh ngampunin lagi. Orang itu menyebalkan, orang itu menjengkelkan. Tapi bagaimana aku harus mengampuninya? Nggak mungkin. Ingat, pertimbangannya adalah bukan engkau disenangkan, engkau disukakan, atau apa. Tapi pertimbangannya utama adalah apakah Yesus disenangkan dengan apa yang kau lakukan, dengan apa yang kau pikirkan, dengan apa yang kau putuskan. Ketika ini menjadi pertimbangan utama dalam kehidupanmu, artinya kau terikat di dalam Tuhan. Artinya kau ada di pihaknya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, kalau Allah ada di pihakku, maka siapa yang dapat melawan aku? Kalau Allah menjadi kekuatanmu, siapa yang bisa melumpuhkan engkau? Engkau dan aku tersembunyi di dalam Kristus. Artinya engkau dan aku menjadi biji matanya. Ketika biji matamu itu akan diserang, akan diarahkan senjata kepada biji matamu, maka otomatis yang lain akan membelanya. Yang mempunyai biji mata itu akan membela engkau. Jadi saya mau katakan kepada Anda, engkau tidak boleh meninggalkan Tuhan. Engkau harus menjadikan Yesus sebagai pertimbangan utama dalam seluruh kehidupan. Itu artinya engkau berikat pinggangkan kebenaran. Tuhan memberkati. Ini renungan yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Untuk bagian yang lain,
Anda akan bisa menyampaikan, akan bisa mendapatkannya dalam renungan inspiratif yang selanjutnya. Berbaju sirahkan kebenaran, dan seterusnya berkasutkan kerelaan, dan seterusnya. Anda akan dapatkan dalam renungan inspiratif episode selanjutnya. Kita akan berdoa. Yang kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, tolonglah kami. Yang hari-hari ini kami merasa situasi yang mendesak dalam hidup kami membuat kami tidak bisa dekat dengan Tuhan. Situasi yang mendesak kepada kami membuat kami kurang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami berkata, kuatkan dan teguhkan setiap kami. Kami yang kurang berharap kepada Tuhan, buatlah kami semakin percaya di situasi-situasi pandemi yang sulit ini. Dan kami akan melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan akan menopang kami, akan segera kami alami. Karena itu Tuhan, bila firman-Mu kami terima dengan sukacita dan kami melakukannya dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang ajaib dari Tuhan itu yang menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Karena itu saya berkata sampai jumpa, sampai bertemu kembali dalam renungan inspiratif selanjutnya. God bless you.